Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi thayyibin wa sahabatihil akramin wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wasara ala hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al muslimun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ahussukum ala ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wasma'u qaulallahi ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'am wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul azim. Dipandang indah, disukai oleh setiap manusia segala kesenangan hidup. Cinta kepada perempuan dan cinta pada anak-anak dan harta kekayaan berupa emas dan perak dan kuda tunggangan, hewan ternak dan perkebunan. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah ada tempat kembali yang jauh lebih baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang terhormat bapak-bapak, saudara-saudara, undangan Allah jamaah salat Jumat. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain dari alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberi umur panjang untuk menambah amal baik sampai batas waktu yang telah ditentukan.
Sebagian saudara kita ada yang sudah meninggal dunia, masuk ke liang lahat, tak bisa pergi Jumat. Yang kedua, alhamdulillah kita masih sehat. Sebagian saudara kita ada yang dirawat di rumah sakit, banyak selang-selang di tubuhnya, tak bisa ke masjid. Yang ketiga, alhamdulillah kita masih diberi hidayah sehingga dimudahkan Allah datang ke masjid ini menunaikan sholat Jumat di tempat yang mulia. Banyak yang masih sehat, yang masih hidup, tapi tak sempat ke masjid dengan berbagai alasan karena belum dapat hidayah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setiap kita pasti ingin hidup bahagia. Setiap kita pasti ingin hidup senang. Bahkan doa yang diajarkan Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat, serta dijauhkan dari azab api neraka. Tapi ada beda antara kesenangan dan kebahagiaan. Selama ini kalau orang sudah senang, sudah bahagia. Kalau bahagia sudah senang. Sebenarnya beda antara bahagia dan kesenangan. Kesenangan itu datangnya dari luar, outside, berbentuk fisik, kenikmatan hidup. Di sini dikatakan oleh Allah, semua manusia pasti senang, pasti suka dengan apa? Dengan perempuan. Siapa yang tidak suka dengan perempuan? Bahkan banyak pejabat yang jatuh gara-gara perempuan. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia ini kesenangan. Sebaik-baik kesenangan adalah perempuan yang soleh. Jadi kita boleh punya istri yang cantik. Bapak senang ya, istri bapak cantik, tinggi semampai, hidung mancung, kayak bidadari. Senang. Ini senang itu dari luar. Istri yang cantik. Apalagi wal banin, anak-anak. Kita suka bangga dengan anak-anak. Anak bapak berapa orang? Anak saya 4 orang Pak Ustaz. Yang satu di ITB, yang satu di UGM, yang satu di UI, yang satu lagi di Jepang. Wah, hebat bapak ya. Senang bapak ya. Jadi senang ini istri yang cantik, anak-anak yang sukses. Tapi coba, berapa anak? 3 orang. Yang pertama di mana? Di penjara, terlibat narkoba. Wah, ini pasti tidak senang itu ya. Yang kedua, terlibat LGBT. Oh, yang ketiga, suka menghirup lem cap kambing. Oh, ini bukannya senang itu, sengsara. Apa kesenangan itu? Istri yang cantik, anak-anak yang sukses, apalagi harta kekayaan, emas dan perak. Kalau mau menyimpan harta, lebih baik simpan dalam bentuk emas. Harga emas naik terus. Tapi kalau dalam bentuk uang, rupiah mengalami inflasi. Senang bapak ya, punya deposito, punya ruko, punya pajero, punya toko.
punya emas. Wah, ini senang. Istri yang cantik, anak-anak yang sukses, harta kekayaan, punya rumah yang mewah sebesar lapangan bola, seperti istana. Senang Bapak ya. Satpam di rumah saja 7 orang. La ilaha illallah. Ini namanya senang. Apalagi wal khailil musawwamah, kendaraan yang mewah. Kalau dahulu kendaraannya kuda, sekarang kuda juga, tapi kuda Jepang, namanya Mitsubishi kuda. Senang Bapak ya. Mobilnya Alphard, ya, Pajero, limousine. Wah, senang Bapak ya. Ini kesenangan. Apalagi rumah yang mewah, lalu punya jabatan, jadi gubernur, jadi bupati, jadi anggota DPR, jadi wakil presiden. Senang, kemana pergi dikawal dengan forader, pintu mobil dibukakan, pidato dibikinkan. Ya, la ilaha illallah. Senang Bapak ya. Itulah namanya senang. Kesenangan itu berasal dari luar. Jalan-jalan ke Jepang, ke Bali, ke Singapura, senang Bapak ya. Malam di hotel berbintang 5, senang Bapak ya. Itulah kesenangan. Kesenangan itu dari luar, outside. Tapi kalau bahagia beda. Apakah orang yang senang itu pasti bahagia? Belum tentu. Ya. Rumah mewah tapi tak boleh makan garam, tak boleh makan daging. Ya. Apakah itu bahagia? Jadi bahagia itu di dalam. Bahagia inside. Di mana letak bahagia? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan dekat pada Allah, hidupmu akan tenang. Jiwanya nyaman, hatinya tenang, tentram, tidak gelisah karena dekat dengan Allah. Menjaga sholat berjamaah, sekali-sekali puasa Senin Kamis, suka bersedekah, itulah happy. Kata Nabi, as-sa'adatu kullas sa'adati tulul umri fi ta'atillah. Bahagia yang sebenarnya panjang umur dalam taat pada Allah. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kamu yang panjang umurnya, banyak amal baiknya. Itulah bahagia. Jadi beda bahagia dengan senang. Bolehkah kita senang? Boleh. Silakan punya rumah mewah. Tapi jangan lupa di rumah itu ada musola, tempat sholat, tempat pengajian. Ya. Jadi yang pertama, kesenangan itu dari luar. Kalau kebahagiaan dari dalam, dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau meninggal pun dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, yang happy, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Ada orang yang senang tapi bosan dengan kesenangan, akhirnya bermalam di gubuk-gubuk di tepi danau karena sudah bosan dengan kesenangan. Ya. Yang kedua, apa bedanya kesenangan dengan kebahagiaan? Kesenangan kalau sudah sampai tingkat kecanduan, ketagihan, maka hidupnya tidak terkontrol. Sudah punya istri cantik, berselingkuh pula dengan istri tetangga, berselingkuh dengan istri sopir kita. Ini namanya kesenangan yang lost control. Padahal istrinya cantik, soleh, mau dia berselingkuh dengan perempuan lain yang tidak cantik karena digoda oleh setan. Ya. Apalagi sudah punya mobil mewah, beli mobil lagi, menjadi kolektor mobil-mobil mewah. Sudah punya rumah mewah, bikin rumah lagi di Jakarta, di Pekanbaru, di Medan, di Bandung.
Lupa dia dengan rumah masa depan, kuburan yang hanya 2 meter. Silakan bangun rumah mewah, tapi jangan lupa rumah masa depan, kuburan. Sinari kuburanmu dengan baca Quran, sedekah, dan sholat malam. Ya, sudah punya jabatan, mau 2 periode, sudah 1 periode, mau 2 periode, sudah 2 periode, mau 3 periode. Kalau bisa sampai mati jadi pejabat terus. Ini namanya keasikan yang tidak terkontrol. Sudah dapat rumah dinas, dapat mobil dinas, dapat istri dinas, tapi uang rakyat diambil juga, dipotong juga. Ini namanya sudah lost control. Ya. Tetapi kalau kebahagiaan apa? Bahagia, dia bisa membahagiakan orang. Suka berbagi, suka bersedekah, tidak memperkaya diri sendiri. Itulah letaknya bahagia. Hadirin sekalian, seorang ulama dalam kitab Asy-Syukru li Ibni Abi Dunya berkata, kullu ni'matin la yuqarribuna minallah fahiyal baliyah. Setiap nikmat yang tidak membawa kita lebih dekat dengan Allah, itu adalah musibah. Setiap nikmat yang tidak membuat kita lebih dekat dengan Allah, musibah. Nikmat sehat, kalau mau tahu nikmat sehat, datanglah ke rumah sakit. Banyak yang gagal ginjal, yang stroke, ya, yang cuci darah, pergilah ke rumah sakit. Ya, nikmat sehat bukan membuat kita lebih dekat dengan Allah. Sehat dipakai untuk menghabiskan waktu main domino, main hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu namanya setiap nikmat tidak membawa kita lebih dekat dengan Allah. Selagi sehat tidak salat berjamaah, selagi sehat tidak puasa sunat, selagi sehat tidak baca Quran, sudah masuk ruang ICU, terdengar azan, saya mau ke masjid ya Allah. Dulu waktu sehat ngapain aja, kemana aja kamu? Sudah sehat, sudah sakit baru ingat Allah. Jadi setiap nikmat yang tidak membuat kita lebih dekat dengan Allah, musibah. Punya mobil mewah, boleh. Tapi kalau masuk waktu sholat, bawa mobilnya ke halaman masjid, sholat berjamaah. Punya uang banyak, silahkan. Tapi kasih orang-orang miskin, kasih makan di hari Jumat. Garin-garin guru-guru TPA diberikan biaya untuk umroh. Itu baru namanya bahagia, bisa membahagiakan orang. Apa kuncinya? Setiap nikmat yang tidak membawa kita lebih dekat dengan Allah, musibah. Jadi pejabat, silahkan, tapi jangan sombong. Jadi pejabat, memperhatikan nasib rakyat. Ya, gunakan pejabat untuk mendekatkan diri pada Allah, membela aturan-aturan Allah. Apa kuncinya tadi? Kullu ni'matin la tuqarribuna ilallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak membuat kita lebih dekat dengan Allah, itu musibah. Terakhir, Imam Ghazali membagi manusia pada 4 tipe. Kita masuk yang mana? Yang pertama, manusia yang sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Manusia yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Inilah yang kita inginkan lewat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau bisa rumah kita mewah, ya, mobilnya mewah, punya harta, punya deposito, punya pajero, ya, punya ruko, silakan. Tapi dia taat pada Allah. Di rumahnya ada pengajian, ya. Hiasi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Jangan kau jadikan rumahmu bagaikan kuburan. Di rumah hanya musik-musik saja, tidak ada baca Quran, tidak ada sholat. Jadi yang pertama, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ini yang kita inginkan.
Jangan jadi yang kedua. Apa yang kedua? Senang di dunia tapi sengsara di akhirat. Di dunia mewah tapi hartanya hasil korupsi, tidak halal. Besok meninggal dunia, masuk dalam kubur. Di dunia ini paling lama, kata Nabi, inna a'mara ummati ma baina sittin wa sab'ina aman. Umur umatku rata-rata antara 60 dengan 70 tahun. Ada yang 100, paling lama 100 tahun orang hidup di dunia. Sudah itu masuk di alam kubur, mendapat siksa kubur. Kalau tidak bisa yang pertama, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, jangan kelompok yang kedua, senang di dunia tapi sengsara di akhirat. Minimal yang ketiga. Apa yang ketiga? Sederhana di dunia, bahagia di akhirat. Biarlah di dunia cukup untuk makan, hidup pas-pasan, tapi dia taat pada Allah. Dia jaga solatnya, dia jaga sedekahnya, baca Quran setiap hari. Ya, minimal yang ketiga, sederhana di dunia, bahagia di akhirat. Jangan jadi yang keempat. Apa yang keempat? Sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Di dunia miskin, hidup susah, tinggal di kolong jembatan, sembahyang tidak, sholat tidak, puasa tidak, nikah pun tidak. Sudahlah miskin, enggak sholat lagi. Sudahlah miskin, enggak puasa lagi. Ini namanya sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Mudah-mudahan kita jadi kelompok yang pertama, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Minimal yang ketiga, sederhana di dunia tapi bahagia di akhirat karena dekat dengan Allah. Jangan jadi yang keempat, sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun al muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.